mas-mas ganteng dan mbak-mbak cuantik, gimana kabar kalian nih? Semoga di tahun 2021 ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku mau membahas film yang berjudul My Brilliant Life. Yuk siapin minuman, sebatnya, kacang-kacang atau cemilan apa aja yang bikin kalian enjoy dan relax. Pakai kayak relax. Selamat menonton. Film ini bercerita ada seorang anak bernama Ahreum. Ia menderita penyakit langka. Penyakit itu membuatnya menjadi cepat tua, padahal umurnya baru menginjak usia 16 tahun. Tidak hanya umur, tapi kesehatannya juga selalu menurun. Terlihat ia harus selalu meminum obat yang selalu ada di sampingnya. Selama hidup, ia juga tidak pernah sekolah. Ia juga sangat suka menulis. Suatu hari ia menulis tentang kisah orang tuanya. Orang tua Ahreum bernama Daeso dan Mira. Mereka mengandung Ahreum ketika usianya sangat muda, yaitu 17 tahun. Saat Mira ternyata hamil, ayah Ahreum merasa sangat ragu untuk membiarkan anak mereka lahir karena dia berasal dari keluarga kurang mampu, apalagi mereka masih berumur sangat muda. Saat sekolah, mereka sangat nakal. Terlihat Daeso dikejar-kejar orang karena melakukan kesalahan. Bahkan saat melakukan lomba taekwondo, ia malah memarahi wasit dan melemparkan helm hingga membuatnya terluka. 전직 고등부 태권도 선수이자 남자. Sedangkan ibunya juga terlihat dimarahi oleh orang tuanya karena sikapnya yang buruk. 엄마의 어릴 적 별명은 씨발공주. 엄마도 17살에 큰오빠 낳았다며. 그때는 Walaupun Ahreum terlihat beda dari anak-anak pada umumnya, ia sangat dicintai oleh orang tuanya. Diceritakan juga dalam film, keluarga mereka difilmkan dalam sebuah serial film keluarga inspiratif di televisi. Acara TV itu mengangkat tentang kisah keluarga mereka saat melahirkan Ahreum sewaktu berumur 17 tahun, pekerjaan orang tua Ahreum hingga Ahreum tidak sekolah. 저는 학교를 가본 적이 없어요. 그래서 학교가 어떤 곳인지 궁금하기는 해요. Ternyata alasannya bukan karena malu memiliki wajah tua, tetapi karena kesehatannya memang semakin memburuk. Acara televisi itu diproduseri oleh teman Mira yang bernama Seung Chan. Program tersebut sangat membantu keluarga Ahreum, terutama adalah hal finansial untuk pengobatan Ahreum dan kebutuhan keluarganya. Oh iya, ayah Ahreum bekerja sebagai supir taksi. Ahreum sangat bahagia ketika ayahnya masuk kerja. Bahkan ia selalu mengikuti ayahnya yang sedang bekerja. Tapi terkadang saat mengikuti ayahnya bekerja, ada penumpang yang merasa takut kepada Ahreum karena melihat wajahnya yang menjijikan dan membuat hati Ahreum sakit. Karena mempunyai wajah yang tua, ia juga tak terlepas dari tindakan bully anak-anak SMA. 뭐야 이거? 아이씨 이거 없는 병 아니야? Saat mereka meninggalkan anak-anak SMA itu, Ahreum diejek dengan sebutan goblin. 야 너 지금 뭐라 그랬어? Dan hal itulah membuat Daeso marah. Dan adu tinju pun tak terelakkan hingga mereka dibawa ke kantor polisi. Daeso dimarahi istrinya karena berkelahi dengan anak-anak itu. Tapi karena baru mengetahui ternyata anaknya diejek dengan sebutan goblin, istrinya berbalik dan hendak mengajar kawanan anak-anak SMA tersebut. 씨발. 내 이 개쌍 년놈들을 그냥. Ibu Ahreum merupakan ibu terbaik bagi anaknya. Sebagai seorang ibu, ia bahkan selalu menyemangati anaknya agar selalu percaya diri dan mengabaikan cemooh orang-orang karena memang ia sakit. Bahkan ibunya menyuruhnya nangis jika ia merasa sakit. Tapi dibalik itu, Ahreum merupakan anak yang sangat kuat. Dengan penyakit yang dideritanya, ia tidak pernah mengeluh, bahkan merengek seperti anak kecil.
Suatu hari, ia merasa kesakitan saat sedang menulis kisah tentang keluarganya. Setelah meminum obat, ia dikejutkan oleh email yang masuk ke komputernya. Ternyata ia mendapat email dari Lee Soo-ha. 나는 이사하라고 해. 16. 너랑 같은 나이야. Usianya sama dengan Ah Reum, yaitu 16 tahun. Ia mendapatkan kontak Ah Reum dari stasiun televisi yang menyiarkan kisah keluarganya. Lee Soo-ha juga sakit dan oleh karena itu ia merasa bisa berteman dengan Ah Reum. Mendengar ajakan itu, ia selalu kepikiran selayaknya orang yang sedang jatuh cinta. Suatu malam, ibu Ah Reum menyalahkan dirinya sendiri atas penyakit anaknya. Ia menganggap apa yang terjadi kepada anaknya adalah kesalahannya sewaktu ia masih muda dulu. Misalkan saja ia sering berlari dan berharap bahwa anaknya tidak terlahir. 아니다. 10바퀴, 20바퀴 심장이 터질 때까지 밤새 운동장을 뛰었단 말이다. 태어나지 않게 해주세요 라고 빌면서. Secara tak sengaja ternyata Ah Reum mendengar pembicaraan mereka berdua dan membuatnya sedih. Ternyata Ah Reum mempunyai teman orang dewasa yang bernama Pak Jang. Ia juga curhat kepada Pak Jang tentang email yang ia dapatkan beberapa hari lalu. Pak Jang sepertinya menyarankan agar Ah Reum segera membalas pesan yang diberikan oleh Lee Soo-ha. Adegan berubah ketika Ah Reum harus mengalami rawat inap. Karena umurnya masih 16 tahun, ia ditempatkan di kamar khusus anak-anak. Tapi karena wajah Ah Reum sangat tua, ada anak-anak yang menangis karena takut. Dan ada juga yang memanggilnya dengan sebutan kakek. Suatu saat ada ibu-ibu yang sedang bernyanyi mendoakan Ah Reum. Tapi karena Daeseo sangat kesal dengan omongan mereka, ia pun langsung mengusirnya dari ruangan itu. Singkat cerita, Ah Reum akhirnya membalas pesan yang dikirimkan oleh Lee Soo-ha. Ia berterima kasih karena disemangati olehnya. Sepertinya Ah Reum sangat menunggu pesan balasan dari Lee Soo-ha. Dan mereka pun saling bertukar pesan dan saling menguatkan. Di suatu hari, Sung Chan datang kepada Mira. Ia menawarkan ke Mira untuk melanjutkan episode kedua dari tayangan televisi tentang keluarganya. Melihat keadaan Ah Reum yang memburuk, ia menolaknya. Tapi karena Ah Reum mendengarnya, ia malah menerima tawaran dari Pak Sung Chan karena menganggap tubuhnya baik-baik saja. Secara tak sengaja, Ah Reum melihat obat mual untuk orang hamil. Tetapi ibunya menutupinya dan berkata itu adalah suatu vitamin. Saat itu ayah Ah Reum bekerja serabutan sebagai pengawal dan ia sangat senang karena ia ditawari untuk mengawal acara yang akan dibintangi oleh Girl Generation. Saat perjalanan ke kamar Ah Reum, ia cengar-cengir membayangkan Girl Generation sambil membawa ayam goreng kepada anaknya. Di dalam kamar ternyata Ah Reum tidak boleh memakan makanan karena akan menjalani tes. Karena tidak peka, ayahnya memakan ayam goreng itu dan membuat Ah Reum menelan ludahnya karena kelaparan. Hari syuting pun telah tiba dan secara tak sengaja Pak Jam datang untuk mengobrol dengannya. Saat mengobrol, Ah Reum juga berterima kasih dengan Sung Chan karena ia jadi mempunyai teman yang bernama Soo-ha. Sepertinya Ah Reum sangat merasa senang dengan Lee Soo-ha itu. Terlihat ia masih bertukar email walaupun hari telah malam. Suatu hari ayah Ah Reum ditugaskan sebagai bodyguard di acara televisi dari girl band Girl Generation. 처음 보는 분이네? 이 아저씨 되게 잘생겼다. 와. Saat mereka tampil di acara televisi, Ah Reum dan ibunya dikejutkan karena ayahnya berada di acara televisi tersebut. Suatu hari produser TV datang lagi sambil meminta email dari Lee Soo-ha karena berencana mempertemukan Ah Reum dengan Lee Soo-ha. 이번 후속편 방송 때 아름이 너랑 서아의 사연을 같이 소개하면 어떨까 하는 의견이 나왔거든. 그래? Sepertinya itu akan menjadi kesempatan Ah Reum untuk bertemu dia secara langsung. Tapi Ah Reum sedikit ragu karena mungkin Soo-ha bakal menolak ajakan tersebut. Saat syuting, sepertinya kesehatan Ah Reum makin memburuk.
Makin hari penglihatan Ahreum semakin memburuk. Ia sangat ingin melihat sosok Suha sebelum ia kehilangan penglihatannya dan menyesal. 내 시력이 조금씩 약해지고 있어. 네 사진을 한 장 보내줄 수 있을까? Tak diduga Suha mengabulkan permintaan Ahreum sambil mengirimkan foto tangannya yang begitu cantik. Sudah 10 hari Suha tidak mengirimkan email lagi dan membuat Ahreum menjadi sangat khawatir. Di samping itu, keadaan Ahreum menjadi sangat buruk. Dosis obatnya tambah hari demi hari. Karena menyadari hal itu, kemudian ia bertanya kepada dokter kapan aku akan mati. 그래서 전 언제 죽는데요? 아름아, Ia juga mengatakan sangat berat menunggu mati tanpa harapan. Karena keinginan Ahreum, dokter pun mengatakan bahwa sisa hidupnya hanya tinggal 2 bulan lagi. 짧게는 한 달, 길게는 2달 보고 있어. Sadar waktunya hanya tinggal sedikit, Ahreum membuat permintaan kepada Pak Jam untuk membelikannya soju. Ia sangat ingin meminum alkohol sebelum mati. Tapi Pak Jam langsung marah dan meninggalkan Ahreum begitu saja. Secara tidak sengaja, Ahreum mengetahui fakta yang sangat membuat hatinya sakit. Ternyata Suha itu tidak ada. Sebenarnya Suha adalah sutradara. Semua email yang dikirimkan kepada Ahreum hanyalah skenario untuk film yang ia buat. Sung Chan meminta Mira untuk merahasiakan apa yang ia katakan, tetapi Ahreum sudah mendengar semuanya dan membuat hatinya sangat sakit karena telah menghilangkan harapan untuk mempunyai teman yang sebaya dengannya. Semenjak kejadian itu, sikap Ahreum menjadi berubah drastis. Ia juga semakin sering bermain game hingga telat dalam meminum obatnya. Saat hendak mengambil game yang ada di tangan Ahreum, makanannya tumpah dan membuat ayahnya juga marah karena perubahan sikapnya. 좀 내버려 두세요. 낫지도 않는 걸 왜 자꾸 먹으래? 어차피 죽을 거. Ternyata Ahreum bersikeras untuk bermain game karena ia hanya ingin melakukan hal yang dia suka sebelum meninggal. 이거라고요. 이거 왜 이까짓 것도 못하게 하는데요? 네? 내가 살면 얼마나 썼다. Mendengar apa yang diucapkan anaknya, mereka berdua keluar dari kamar dan menangis di tangga rumah sakit. Sebelum ayahnya bekerja, Ahreum sangat ingin ikut dengan ayahnya karena ia ingin melihat langit dan bintang bersama ayahnya. Karena tidak tega, Daeseo pun langsung mengajak Ahreum ke taman. Di sana ia berbaring dan menatap bintang-bintang. Saat melihat bintang jatuh, penglihatan Ahreum makin meredup dan ia pun tidak bisa melihat selamanya. Kata dokter, apa yang dialami Ahreum karena dia stres. Melihat hal itu, Mira teringat apa yang pernah sutradara bilang mengenai orang yang mengaku sebagai Suha. Akhirnya dia datang mengenai orang itu kemudian menghajarnya. 우리한테 왜 그랬어? Karena kondisi dari orang itu sangat memprihatinkan, Daeseo menjadi tidak tega dan malah minum bersama. Saat minum berdua, ia memperlihatkan puisi yang anaknya buat kepadanya. Tetapi saat ia buka, Daeseo malah mengingatkannya kepada ayahnya dulu saat ia diusir ketika menikah dengan Mira. Ia sadar dan kemudian pergi ke rumah ayahnya setelah sekian lama. Di sana ia mengetahui fakta bahwa seseorang yang telah memberikan uang sumbangan 10 juta won adalah ayahnya sendiri. Mengetahui hal itu, ia langsung menangis karena sedih. Saat ingin pulang, ayahnya memberikan Daeseo topi. 우리 손자가 모자를 좋아하는 것 같더라. Ia sangat terharu karena ayahnya masih peduli dengannya walaupun dulu ia pernah diusir. Ia meninggalkan ayahnya sambil menangis. Suatu hari di rumah sakit, Pak Jang datang untuk menemui Ahreum. Ia kaget karena Ahreum tidak bisa melihatnya. Tak diduga ia membawa 1 botol soju atas permintaan Ahreum sebelumnya dan memberikannya untuk dicicipi Ahreum. Saat Ahreum menghilangkan rasa penasarannya akan soju, salju pun turun. Di sana Pak Jang berpamitan kepada Ahreum karena dia akan masuk ke panti jompo karena merasa dia dan ayahnya sudah tua dan sudah mulai pikun.
Ahreum memegang tangan Pak Jang untuk terakhir kalinya. Hari Natal pun telah tiba. Orang tua Ahreum memberikan kesempatan anaknya untuk meminta apapun dengan uang tabungan yang mereka miliki. Alih-alih meminta barang, ternyata Ahreum ingin pergi ke tempat yang ia inginkan. 선물보다는 가보고 싶은 데가 있어요. 제아의 종소리를 듣고 싶어. Ia hanya ingin melihat lonceng di tengah kota saat tahun baru dan juga meminta ayahnya untuk mencetak sebuah karya tulis yang sebelumnya ia buat. Ayah Ahreum terkejut dengan apa yang ditulis oleh anaknya. Suatu hari di rumah sakit, ayah Ahreum mengatakan bahwa anaknya mendapatkan email dari Suha. Sebenarnya Ahreum sudah mengetahui bahwa Suha adalah tokoh fiksi yang dibuat oleh sutradara film, tapi karena ia merasa tidak enak dengan ayahnya, ia mencoba mendengarkan apa yang ingin ayahnya sampaikan kepadanya. Dokter sempat melarang mereka untuk pergi, tapi dengan penuh pertimbangan, akhirnya mereka memperbolehkannya. Di malam tahun baru, akhirnya mereka pergi ke kota dengan taksi yang dibawa Daeseo. Karena macet, mereka malah terjebak di sana. Di tengah jalan, Ahreum memeluk ibunya. Ia berkata, 중에 이 아이한테 꼭 말해줘. 자기 머리에. dan Mira pun terkejut karena Ahreum mengetahui bahwa dirinya hamil. Sebelumnya saat bintang jatuh, ia meminta permohonan untuk kesehatan adiknya. Tak cuma itu, ia juga memberikan hadiah kepada ibunya sebuah karya tulis yang ia cetak sebelumnya yang berisi cerita tentang ayah ibunya sewaktu muda. Ia meminta ibunya untuk membacanya agar ia bisa mendengarkannya juga. Setelah dibacakan, sepertinya Ahreum tidak bisa melanjutkan hidupnya. Dalam hati ia berbicara bahwa aku akan merindukan kalian berdua. Tak berselang lama, Ahreum menghembuskan nafas terakhir disertai gemerlap pergantian tahun baru. 아름아 일어나봐. 아름 일어나봐. 글쎄 어떡해. Dan film pun tamat.